Oke, ini dia Tecno Pova 6 yang di e-commerce harganya lagi turun drastis. Di toko official pas saya beli, Tecno Pova 6 ini bisa kalian beli di harga 2,1 jutaan. Padahal HP ini tuh belum genep 2 bulan dirilis, udah dapat diskon hampir 700.000. Entah kalah saing sama Samsung atau gimana, tiba-tiba Tecno ngasih diskon gede ke Pova 6. Cuma ini kenapa stiker info memorinya kebalik? Mungkin yang masang kurang kopi atau kurang gaji ya. Oke lah, daripada kelamaan, langsung aja unboxing Tecno Pova 6. Pertama dapat HP-nya, Tecno Pova 6 warna goblin, kedua kitab-kitab, ketiga stiker dan ada redeem code game bocil kematian, keempat softcase bening, kelima kabel USB Type-C, dan adaptor charger 70 watt, terakhir pin ejector. Oke, ini dia Tecno Pova 6. First impression, desain mekanya mirip Infinix GT series. Bukan selera saya sih, tapi konsepnya emang dibikin ala HP gaming. Setidaknya Pova 6 itu nggak ngeklaim HP gaming bintang 5, yang desain gaming aja nggak dipikirin. Dan urusan build quality udah cukup solid, frame dan backdoornya lumayan padat, cuma finishingnya glossy, jadi bakal fingerprint magnet dan rawan jamur. Kalau untuk berat ini lumayan sih, hampir 200 gram, karena baterainya juga gede di 6000 mAh. Tapi Tecno Pova 6 ini tergolong tipis. Sekarang cek sisi persisinya, kanan ada tombol power dan volume, untuk feel-nya udah clicky. Atas ada IR blaster, speaker, dan mikrofon kedua. Kiri ada tray triple slot, mantep bisa pasang micro SD. Bawah ada jack audio, mikrofon, port Type-C 2.0, dan speaker. Belakang ada kamera, LED flash, dan desainnya ala-ala mecha. Oh ya, di sini juga ada lampu glip LED seperti di Nothing Phone. Terus depan ada layar AMOLED 6,78 inci. Bezelnya masih termasuk tipis lah, walau nggak setipis Infinix Note 40. Oke lah, ini saya mau setup dulu. Kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ketemu lagi, seperti biasa, kalau kalian mau wallpaper HP-HP yang saya review, link downloadnya itu ada di deskripsi ya. Oke, pertama saya mau tes under display fingerprintnya dulu. Ini overall scanningnya udah termasuk cepet sih. Terus lanjut bahas spesifikasi layar Tecno Pova 6. Panelnya AMOLED, size-nya 6,78 inci, resolusi Full HD+, kerapatan pixel 396 ppi, refresh rate 120 Hz, top sampling rate 360 Hz, DRM info Wideband L1, multitouch 10 jari, yang jelas belum support HDR, dan buat proteksi saya nggak dapat info. Kesan saya sama layarnya ini bagus sih, gambarnya kelihatan tajam, warnanya juga oke. Kalau kurang cocok masih ada fitur skema warna, dan kaca layar Pova 6 ini licin. Omong-omong ini untuk anti gores bawaannya udah dilepas ya. Next bahas spesifikasi Tecno Pova 6. SoC pakai chipset sejuta umat MediaTek Helio G99 Ultimate. Fabrikasinya 6 nanometer buatan TSMC. GPU Mali G57MC2, RAM 8 atau 12 GB LPDDR4X, storage-nya 256 GB UFS 2.2, baterai 6000 mAh dengan fast charging 70 watt. Yang jelas Tecno Pova 6 ini belum support bypass charging, yang support itu varian Pro. Oh ya, HP ini juga ada vapor chamber seluas 2871 mm persegi. Yang nggak gede-gede banget sih, setidaknya lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Sekarang ke benchmark, Antutu 10 dapat 435 ribuan, Geekbench 6 single core dapat 744 poin, multicore dapat 1999 poin, genepin aja 2000 lah. Lalu CPU throttling test dapat stability 85%. Kemudian kelengkapan sensor yang esensial ada semua, termasuk NFC dan giroskop hardware. Berikutnya software Tecno Pova 6. Dia pakai HiOS 14 dengan basis Android 14 dan jaminan update-nya 1 kali Android dan 2 tahun security patch. Untuk kalimat support 2 generasi Android itu agak jebakan sih. Kalau nggak teliti dikira dapat 2 kali Android, padahal aslinya cuma 1. Terus untuk iklan, saya belum nemu.
Sepertinya UI Transcend yang baru itu memang udah nggak ada iklan ya. Soalnya saya pakai Note 40 selama 4 bulan itu belum pernah ketemu yang namanya iklan. Tapi untuk bloatware ini masih ada ya, dikit aja sih. Dan sebagian itu bisa di-uninstall. Cuma yang sayangnya, Tecnopova 6 ini kan HP collab sama Free Fire. Dari dus, stiker, tema sampai nada dering system itu semuanya Free Fire. Tapi ini kok malah nggak ada game Free Fire-nya. Disuruh install sendiri. Ya nggak saya install lah. Overall UI-nya ini sama aja dengan XOS, tapi lebih colorful dan UI-nya dikasih kotak pemisah. Malah mirip sama ColorOS ya. Dan fitur Glip LED-nya itu ada di menu setting. Bisa di set always menyala, sesuai tagline HP ini. Kalau saya perhatiin, animasi lampunya itu lebih smooth daripada Infinix GT20 Pro. Tapi sayangnya ini cuma satu warna aja. Oke, sekarang ke gaming test Tecnopova 6. Pertama, Bank Dream Game Rhythm di 3D-MV sebenarnya lancar sih, tapi nggak stabil, naik turun 50 fps. Sementara di Live 2D dan Live Card itu udah aman dan bisa stabil 60 fps. Sisi positifnya selama saya main nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. BTW anti gores bawaannya udah dilepas ya. Dan main 15 menit baterai berkurang cuma 2% dengan suhu cuma 38 derajat Celcius. Game kedua, Genshin Impact, grafik lowest 60 fps. Overall di banyak skenario, Tecnopova 6 dapat di rata-rata 45 fps. Yang pasti microstarter khas Genshin itu tetap ada ya, apalagi pas eksplorasi. Tapi nggak sampai ganggu. Dan main 30 menit baterai berkurang cuma 8% dengan suhu di angka 41 derajat Celcius. Game ketiga, Mobile Legends, grafik ultra super, overall gameplay udah lancar, sering dapat di 80-90 fps. Tapi nggak begitu stabil sih kalau ngeliat data monitor frame rate-nya. Cuma angka frame rate segitu naik turun nggak bakal berasa di mata sih. Kita main 60 fps aja udah mulus, apalagi frame rate yang di atasnya. Dan main 1 match selama 20 menit, baterainya itu cuma berkurang 4% aja. Dengan suhu di angka 40 derajat Celcius. Keempat, COD Mobile, grafik medium high, overall gameplay udah lancar, udah stabil 60 fps, gyronya juga aman karena pakai gyroscope hardware, respon layarnya juga kerasa enak, coatingnya ini licin. Dan main 20 menit baterai berkurang cuma 3% aja, dengan suhu di angka 40 derajat Celcius. Sementara 4 game itu dulu ya, nanti untuk game lain di reviewnya aja. Next, kamera Tecnopova 6. Kamera utama 108 megapiksel, sensor ISOCELL HM6, dan perekaman videonya maksimal 2K 30 fps. Terus di bawahnya ada satu kamera gak guna, nggak usah saya sebutin. Sementara kamera depan 32 megapiksel, sensor Galaxy Core GC32E1. Buat hasil seperti biasa, karena ini itu video unboxing, bisa teman-teman nilai sendiri dulu. Oke, Tecnopova 6 di harga 2,1 juta. Menurut saya layak buat dipertimbangkan sih. Walau chipsetnya itu daur ulang 3 generasi dari Tecnopova 4 yang 2 tahun lalu pernah saya review, tapi Helio G99 itu memang belum ada lawan buat harga segini. Helio G99 itu bukan chipset yang jelek kok. Performa harian dan gamenya itu udah bagus, udah mencukupi lah. Cuma keseringan dipakai aja, jadi kesannya malah boring. Oke, jadi sekian dulu unboxing Tecnopova 4 dan sedikit gaming test. Jadi sampai jumpa di video gadget selanjutnya dan sayonara.